Perkenalkan, nama saya Tia Salasa Nabila dengan NIM C2486206114. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan kelas digital menggunakan Google Classroom sebagai Learning Management System atau yang disebut LMS dengan topik pembelajaran sumber energi alternatif untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Selain itu, saya juga menggunakan Quizzes sebagai media asesmen digital untuk mengukur pemahaman peserta didik. Adapun tujuan dari pengembangan kelas digital ini adalah untuk menyediakan pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan mudah diakses oleh peserta didik. Melalui Google Classroom, siswa dapat memperoleh materi pembelajaran secara terstruktur, mengerjakan tugas, berdiskusi, serta mengikuti evaluasi pembelajaran secara daring. Pada materi sumber energi alternatif ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sumber energi alternatif, mengenal berbagai jenis energi alternatif seperti energi surya, angin, air, panas, bumi, dan biomasa, serta memahami manfaat penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Adapun struktur dan organisasi kelas digital dalam LMS yang saya gunakan adalah Google Classroom karena memiliki tampilan yang sederhana, mudah digunakan serta mendukung berbagai aktivitas pembelajaran. Di dalam kelas digital ini, materi disusun secara sistematis sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Adapun isi kelas digital meliputi petunjuk pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan belajar agar siswa mengetahui alur pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian ada modul pembelajaran sebagai panduan belajar mandiri yang memuat tujuan pembelajaran, materi, dan latihan. Materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk PowerPoint agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Video pembelajaran yang membantu peserta didik memahami konsep sumber energi alternatif melalui penjelasan yang lebih menarik. Adapun tugas individu. Nah, untuk tugas individu ini untuk mengukur pemahaman masing-masing peserta didik terhadap materi. Kemudian ada tugas kelompok atau diskusi kelompok yang bertujuan melatih kemampuan bekerja sama, berdiskusi, dan menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif. Dan ada pula asesmen formatif dan sumatif yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Dengan susunan tersebut, peserta didik dapat belajar secara terarah karena seluruh materi dan aktivitas telah disusun sesuai urutan pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang saya sajikan adalah membahas tentang sumber energi alternatif. Materi diawali dengan pengertian energi alternatif, kemudian dilanjutkan dengan berbagai jenis energi alternatif, kemudian manfaat penggunaannya dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya pemanfaatan energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Agar pembelajaran lebih menarik juga, materi ini saya sajikan dalam dua bentuk, yaitu PowerPoint yang berisi poin-poin penting dan ilustrasi gambar, serta video pembelajaran yang menjelaskan materi secara lebih rinci sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep yang dipelajari. Aktivitas interaktif yang dirancang selain mempelajari materi, peserta didik juga mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran yang dirancang agar lebih aktif. Setelah mempelajari modul, PowerPoint, serta video pembelajaran, peserta didik mengerjakan tugas individu berupa soal atau latihan yang berkaitan dengan materi sumber energi alternatif. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan tugas kelompok, misalnya membuat poster atau mengidentifikasi contoh penggunaan energi alternatif di lingkungan sekitarnya, kemudian menggugah hasilnya itu ke dalam Google Classroom. Nah, melalui aktivitas tersebut, peserta didik itu tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu bekerja sama, berpikir kritis, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun asesmen digital yang digunakan dalam proyek ini, saya menggunakan Quizzes sebagai media asesmen digital. Asesmen terdiri dari dua jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif.
Asesmen formatif diberikan setelah peserta didik mempelajari materi sebagai evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Kuisis dipilih karena memiliki tampilan yang menarik, kemudian mudah digunakan, memberikan penilaian secara otomatis, serta hasilnya dapat langsung diketahui oleh guru maupun peserta didik dengan cepat, objektif, dan menyenangkan. Nah, untuk refleksi hasil pengembangan kelas digital, berdasarkan hasil pengembangan kelas digital ini, saya memperoleh pengalaman bahwa penggunaan Google Classroom sangat membantu dalam mengelola pembelajaran secara lebih terstruktur. Karena seluruh materi, tugas, aktivitas pembelajaran itu dapat tersusun dengan rapi dan baik, sehingga memudahkan peserta didik dalam mengaksesnya kapan saja. Penggunaan PowerPoint, video pembelajaran, serta kuisis juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Peserta didik tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat belajar melalui media visual dan mengikuti evaluasi secara digital. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan perangkat yang dimiliki sebagian peserta didik. Oleh karena itu, kedepannya kelas digital ini dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak media interaktif serta variasi aktivitas pembelajaran agar pengalaman belajar yang lebih optimal. Demikian presentasi mengenai pengembangan kelas digital menggunakan Google Classroom dengan topik sumber energi alternatif serta pemanfaatan kuisis sebagai media asesmen digital. Saya berharap kelas digital ini dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital atau abad 21 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.